ya, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Munyanur Anggrawardhani. Saya adalah salah satu kelompok dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu moving class. Secara etimologi, moving class terdiri dari dua kata, yakni moving yang artinya berpindah dan yang kedua adalah class yang artinya kelas. Secara terminologi, moving class adalah teknik pembelajaran yang menggunakan kelas-kelas tertentu beserta media dan alat peraga yang mendukung pembelajaran yang digunakan oleh siswa di kelas. Konsep moving class mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Dengan moving class, siswa akan belajar bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya. Moving class merupakan contoh dari pengelolaan kelas yang baik, yakni pengaturan kondisi kelas agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi peserta didik tertentu secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mungkin banyak dari kita bertanya, apa sih tujuan dan manfaat dari moving class? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan teman kita yang satu ini. Tujuan dari moving class yang pertama yakni menciptakan sistem pembelajaran baru dalam pembelajarannya. Sistem pembelajaran yang tidak terikat dalam kelas diharapkan siswa dapat melakukan pembelajaran secara aktif dan mandiri dalam pembelajarannya. Yang kedua yakni terjadinya kerjasama antar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pergantian mata pelajaran, siswa berganti kelas dengan kelas yang berbeda. Hal ini dibutuhkan kerjasama antar siswa agar pembelajaran bisa dilakukan dengan kondusif. Yang ketiga adalah memulihkan motivasi belajar siswa. Tentunya secara psikologis, anak merasa tidak bosan dengan kelas yang berbeda, sehingga mereka lebih semangat dalam kelas yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah guru dapat mempersiapkan dan merencanakan materi dengan baik. Dengan kesiapan guru yang baik akan menjadikan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Teman-teman, gimana? Sudah jelas kan apa itu moving class beserta tujuan dan juga manfaatnya? Nah, bicara tentang moving class, pastinya tidak lupa dengan pelaksanaannya dalam pembelajaran. Nah, bagaimana sih pelaksanaan moving class dalam pembelajaran? Pelaksanaan moving class dalam pembelajaran sangat menuntut siswa aktif. Siswa dikondisikan dalam sikap mencari, bukan sekedar menerima. Dengan kata lain, mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Mereka mengupayakan atas permasalahan yang diajukan oleh guru, mereka mengupayakan atas permasalahan, dan mereka tertarik untuk mendapatkan informasi atau menguasai keterampilan guna menyelesaikan tugas serta mereka dapat memecahkan persoalan yang membuat mereka bergerak untuk mengkaji apa yang mereka nilai dan yakin. Itu dia penjelasan singkat mengenai pelaksanaan moving class dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan menginjak pada pembahasan apa kelebihan dan juga kekurangan dari moving class. Simak teman kita yang berikut ini ya. Dan di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari moving class. Adapun kelebihan dari moving class, yang pertama, guru bisa mempersiapkan ruang mengajar sendiri, sehingga guru bisa mempersiapkan dan menata karakteristik sesuai dengan pelajaran. Yang kedua, guru memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber belajar dan media pembelajaran, karena sistem ini tidak terikat dengan sirkulasi. Yang ketiga, guru secara aktif dapat mengontrol perilaku peserta didik dalam pembelajaran.
Yang keempat, penilaian terhadap hasil belajar peserta didik bisa lebih objektif dan optimal. Yang kelima adalah siswa memiliki ruang bergerak setiap perpindahan mata pelajaran. Hal ini mengurangi kejenuhan siswa saat menerima mata pelajaran. Adapun beberapa kelemahan dari sistem moving class yang disampaikan oleh Purwanto. Yang pertama adalah perpindahan dari satu kelas ke kelas lain mengurangi waktu belajar. Dan yang kedua, perubahan jadwal mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, ketidakhadiran guru menyebabkan kesulitan dalam menangani kelas. Dan yang keempat, siswa tidak memiliki ruang privasi untuk meletakkan barang-barang pribadi milik kelasnya sendiri seperti piala, piagam penghargaan karena kelas ini digunakan secara bersama-sama. Yang kelima, tanggung jawab kebersihan dan penataan kelas sering terjadi benturan karena kelas ini digunakan secara bersamaan. Adapun upaya yang dilakukan untuk menangani kelemahan dari moving class. Yang pertama adalah menekan guru agar lebih disiplin. Yang kedua, menjaga jadwal agar tidak berubah-ubah. Yang ketiga, selalu memonitoring kehadiran guru di sekolah. Yang keempat, mengupayakan sendiri media-media yang digunakan untuk pembelajaran oleh guru dan sekolah seperti alat peraga, alat praktikum, dan lain-lain. Yang kelima, menentukan hari untuk kegiatan kebersihan yang dilakukan secara gotong royong. Pada tahap ini, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan serta dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Moving class bertujuan agar siswa tidak merasa bosan dan tertarik dalam pembelajaran, agar terciptanya pengelolaan kelas yang baik dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Begitulah teman-teman penjelasan mengenai moving class. Saya Farihatul Ismaniah. Saya Bu Nur Anggrawardhani. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.